104,9 FM Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat pagi pendengar setia LPPL Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Senang sekali ya, saya Ari di sini bisa kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, yaitu Sgominok, yang berarti segmen obrolan menarik. Nah, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk masyarakat, yaitu mengenal layanan pos bantuan hukum atau pos bankum di Pengadilan Negeri Magetan. Nah, layanan ini tentu sangat membantu masyarakat ya, khususnya bagi mereka yang membutuhkan informasi, konsultasi, atau bahkan bantuan hukum secara gratis ya. Dan hari ini sudah hadir bersama kita semua di studio seorang narasumber istimewa. Beliau adalah Ibu Dita Primasari SH, Hakim di Pengadilan Negeri Magetan. Dan mari kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Dita. Selamat pagi Mas. Selamat pagi juga untuk para pendengar Radio Magetan Indah. Oke, ya Bu, bisa dikenalkan sedikit Bu tentang Ibu? Iya, saya nama Dita Primasari. Saya Hakim di Pengadilan Negeri Magetan. Di sini akan mempromosikan layanan dari Pengadilan Negeri Magetan. Salah satunya layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Magetan. Ya, baik. Usianya berapa, Bu? Usia agak malu nih saya menjawabnya nih. 30 saya. 30. Oke. Dan sebelum di Pengadilan Magetan, Ibu bertugas di mana? Sebelum di Pengadilan Negeri Magetan, saya sebelumnya di Pengadilan Negeri Muko-Muko, Pengadilan Tinggi Bengkulu. Wah. Hal yang baru juga nih saya udah nyampe di Magetan akhirnya. Yang baru ya. Iya. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya, di segmen yang pertama, yaitu bisa dijelaskan kepada pendengar apa sebenarnya pos bantuan hukum atau pos bankum itu sendiri. Monggo silakan dijawab. Baik, untuk pos bantuan hukum ini, khususnya pos bantuan hukum di pengadilan, ini merupakan layanan yang dibentuk oleh di setiap pengadilan tingkat pertama ya. Ini tujuannya untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, kita dari Pengadilan Negeri Magetan berarti sesuai dengan petunjuk dari peradilan umum, yaitu Dirjen Peradilan Umum. Dirjen Peradilan Umum ya, Bu. Nah, dan apa dasar hukumnya, Bu, adanya layanan pos bankum di setiap pengadilan? Nah, untuk setiap pengadilan itu pedomannya dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014, yaitu mengatur tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Baiklah. Dan bentuk layanan apa saja, Bu, yang diberikan oleh pos bankum di Pengadilan Negeri Magetan? Ya, kalau bentuknya kita ada layanan pemberian informasi ya, pemberian informasi hukum. Itu kalau kita mengacu pada pasal masih di Perma ya, Bu? Ya, itu masih Perma. Bentuknya ada jenis layanannya itu pada umumnya ada 3 ya. Yang pertama pemberian informasi, konsultasi atau advice hukum. Yang kedua, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Dan ketiga, penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Jadi selain di pos bankum pengadilan, ada juga lembaga bantuan hukum di luar pengadilan yang memberikan tawaran jasa cuma-cuma. Itu biasanya namanya prodeo ya, Bu ya? Iya, prodeo. Itu istilahnya. Baiklah, mungkin ada berapa, Bu, organisasi OBH mungkin LBH yang sudah tercatat di Pengadilan Negeri Magetan? Nah, untuk informasi itu akan lebih jelas nanti kita ke pos bantuan hukumnya, Mas. Oke. Itu nanti kita bisa tanyakan, berapa ini, yang mana saja, beserta alamatnya, nomor teleponnya, siapa saja, itu lengkap semuanya di sana. Silakan terbuka selama jam kerja di pengadilan Senin sampai Jumat, dan mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore di Pengadilan Negeri Magetan. Oke, baiklah, mengimbau juga untuk para pendengar yang ingin bertanya seputar tema hari ini, yaitu mengenal layanan pos bantuan hukum di
Pengadilan Magetan, Anda bisa langsung telepon di 0351 89 1711 atau bisa juga chat via WhatsApp ya di 081 217 688 454. Baik, kita kembali ke Ibu Dita tadi ya. Tadi Anda mengatakan bahwa akan pos bantuan hukum juga melayani dokumen, pembuatan dokumen, itu artinya drafting begitu ya Bu ya? Kalau dokumen itu yang paling dasar dokumen pemberian kuasa gitu, penunjukan kuasa itu dulu. Penunjukan kuasa lalu setiap agenda ya Bu ya. Artinya kalau yang pertama kan kita biasanya mengenal agenda pertama mediasi ya. Dan mediasi itu pasti juga ada gugatan dan macamnya itu. Sampai itu pasti nanti akan sampai dibantu dengan replik duplik atau bagaimana? Nah, itu harus disebutkan dalam surat kuasa itu pendampingannya mulai dari apa. Tergantung surat kuasanya itu. Nanti mungkin makanya itu nanti kan dimulai dari konsultasi dulu kan, apa kebutuhan dari pemohon layanannya nanti apa gitu, nanti tinggal disesuaikan. Baik, kalau kita berbicara soal pengadilan atau peradilan ya Bu ya, kita pasti akan fokus ke litigasi. Betul. Di hukum acaranya tersebut. Nah, apakah pos bantuan layanan hukum juga akan melayani hal-hal non litigasi seperti perkara di luar pengadilan? Untuk perkara di luar pengadilan itu kita khususkan masih terbatas ya. Kita fokusnya ke layanan di dalam pengadilan. Bisa ada layanan di luar pengadilan jika diperlukan. Untuk saat ini belum ada pelaksanaan di luar pengadilan, masih di dalam pengadilan. Masih di dalam pengadilan ya Bu ya. Baiklah, kita masih di segmen yang pertama ya tadi, dan kita jeda dulu untuk segmen yang pertama. Tetap jangan kemana-mana di 104,9 FM Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. 104,9 FM Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Baik, sekali lagi diucapkan selamat pagi untuk Anda para pendengar yang sudah bergabung mungkin di radio analog atau di live TikTok milik kami. Baiklah, menghibur juga untuk Anda semua yang ingin bertanya mengenai tema pada pagi hari ini. Bisa langsung telepon di 0351 891 711 atau bisa juga chat via WhatsApp di 081 217 688 454. Baiklah, masih di kawasan Gorki Mageti, Jalan Yosonegoro Magetan, masih bersama Ibu Dita di sini. Iya, halo. Halo, oke. Baiklah, kita ke pertanyaan di segmen yang kedua, yaitu mekanisme dan manfaat ya. Baiklah, kita ke pertanyaan yang pertama di segmen yang kedua ini. Kalau ada masyarakat yang ingin mengakses pos Bankum, bagaimana prosedurnya? Oke, untuk prosedurnya ini tentunya ada dokumen yang perlu disiapkan ya. Sebelum mempersiapkannya kita harus tahu pasti dulu posisinya pos Bakum ini di Pengadilan Negeri Magetan sebelah mananya sih gitu ya. Untuk pos Bakum di Pengadilan Negeri Magetan itu bisa diakses di lobi Pengadilan Negeri Magetan. Itu dia satu tempat dengan layanan kita, yaitu pelayanan terpadu satu pintu, PTSP biasanya kan. Nah, di PTSP itu biasanya ada umum, ada perdata, ada pidana, ada hukum. Nah, pos bantuan hukumnya ada khusus dia mejanya, tidak jauh dari meja PTSP itu. Nah, masuk lobi sebelah kiri udah ketemu tuh pos bantuan hukum, mejanya, beserta ada petugasnya yang standby di jam kerja pengadilan gitu. Jadi silakan nanti yang masyarakat membutuhkan memperkenalkan diri, nanti akan ditanyakan apakah bawa dokumennya enggak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum ini gitu. Untuk dokumennya nanti karena ini khususnya untuk tiap orang ya, atau orang yang tidak mampu, nanti bisa jadi yang datang itu bukan seorang atau dua orang, bisa aja sekelompok ya. Nanti dia bawa perwakilannya menyatakan dia ingin mendapatkan layanan. Layanannya apa nanti? Mau butuhkah informasi kah? Apa butuh konsultasi kah? Atau dia butuh advice hukum gitu kan? Atau dia cuman pengen tanya daftar nama organisasi bantuan hukum kayak Mas tadi, ada apa aja nih gitu. Nah, nanti
akan diarahkan nanti informasi yang mana yang perlu dibutuhkan. Nah, nanti kalau dia bilang saya butuh ini informasi ini, akan ditanyakan pertama pasti KTP-nya dong, ditanya warga mana nih gitu, penerima Magetan boleh bukan gitu gitu kan. Nanti kalau misalnya dilihat lagi ini butuh layanan hukum gitu kan, disebutkan dia misalnya terkendala oleh biaya gitu karena susah atau bingung gitu ya mau kemana gitu. Selanjutnya akan ditanyakan ada nggak surat keterangan tidak mampunya gitu, dari desanya kah, dari lurahnya gitu. Jadi sebagai pengantar bahwa benar pemohon layanan ini prioritas untuk penerima bantuan layanan hukum di Pengadilan Magetan gitu. Berarti memang di setiap kota, di setiap kabupaten sudah ada ya. Berarti hanya melayani di lokus sekitar ya? Iya, diutamakan warga sekitar gitu. Karena kita kan layanan kita pengadilan kan tersebar di seluruh kabupaten di provinsi Indonesia. Jadi kalau pengadilan Magetan dikhususkan untuk warga Magetan gitu, maka itu diperlukan pengantar dari desanya. Benarkah dia warga sini gitu. Apakah benar dia nggak mampu? Karena itu penting karena layanan pos bantuan hukum ini cuma-cuma Mas. Gratis kan ya. Siapa yang bayar? Yang bayar negara. Maka untuk tepat sasaran anggaran ini digunakan perlu dokumen itu ya, supaya dana pemerintah untuk Prodeo ini tidak sia-sia begitu ya. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna. Baiklah. Baik, apakah layanan ini betul-betul gratis atau ada biaya tertentu yang harus disiapkan masyarakat, Bu? Benar-benar gratis Mas ini. Jadi sudah ada perjanjian kerjasama dari Pengadilan Negeri Magetan dengan lembaga bantuan hukum yang ditunjuk. Nah, nanti kan lembaga bantuan hukumnya ada seleksi juga kan, setiap tahun ada pengumuman kita membutuhkan pos bantuan hukum untuk tahun anggaran berapa, tahun 2005 misalnya. Berarti itu udah dilaksanakan dari akhir tahun 2024 lalu gitu. Di perjanjian kerjasama itu disebutkan pelayanannya gratis, jadi tidak ada pungutan untuk penerima layanan karena sudah dianggarkan oleh negara. Nah, mereka juga ada perjanjian kerjanya juga, ada jam kerjanya berapa jam gitu, 624 jam kerja. Jadi layanannya bukan berdasarkan jumlah klien, tapi berdasarkan jumlah jam layanan. Jumlah jam layanan gitu ya. Jam kerja juga termasuk ya ini ya. Iya, jadi nggak ada overtime Mas. Nggak ada overtime ya. Dan gini Bu, bisa diceritakan sedikit saja contoh kasus ya, tanpa menyebut identitas ya, di mana pos bakum ya, bisa disebutkan? Ya mungkin contohnya untuk masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya mungkin jauh dari pengadilan atau dari kota. Biasanya kan bantuan hukum itu kan ada yang di kota-kota ya Mas ya. Jarang banget ada yang sampai ke desa-desa gitu. Nah, kalau dengan ada pos bantuan hukum ini, masyarakat bisa terbantu Mas, karena biasanya ada beberapa Pemda itu membentuk pos bantuan hukum kan. Nah, dari pos bantuan hukum ini masyarakat yang membutuhkan misalnya penggantian nama gitu. Kan misalnya ada anaknya sakitan katanya harus ganti nama, itu kan harus pengadilan. Atau mungkin akta anaknya salah gitu. Salah tulis 3 huruf. Salah 3 huruf. Jadi masalah buat kelulusan anaknya sekolah, buat ijazah gitu kan. Nah, dengan adanya pos bantuan hukum di pengadilan ini dan kerjasama dengan Pemda, masyarakat cukup melaporkan ke bagian desa. Nanti desa bikin surat keterangan tidak mampunya, terus dari pos bakum desa nanti memberikan fasilitas ke pos bakum pengadilan. Nah, nanti bisa disampaikan, oh ini syarat-syaratnya untuk pengajuan permohonan seperti ini gitu. Kalau memang dia tidak mampu, dia akan mendapatkan layanan secara cuma-cuma. Tapi kalau dia ternyata mampu, kita lakukan secara biasa saja. Karena kan kalau permohonan itu masuk ke bagian acara perdata ya, memang harus ada panjar biaya yang disetor. Nah, untuk biaya panjar perkaranya pun kita udah berusahakan untuk persidangan yang
cepat, sederhana, berbiaya ringan ya Mas. Apalagi sekarang kan sudah e-court itu, jadi elektronik gitu. Jadi untuk misalnya dia cuma-cuma pun berarti yang dibayar hanya jasa informasi gitu atau kuasa gitu. Baiklah, mungkin sudah ada pertanyaan dari TikTok kami ya. Silakan bertanya, dari siapa Mita? Dari Kak Landianto 428 bertanya, maaf tanya kalau masalah pinjol apakah bisa dibantu secara hukum? Terima kasih. Oke, ini maksudnya ke pos bantuan hukum kali ya, untuk pinjol ya. Jadi banyak sekali ya memang akhir-akhir ini memang banyak orang terjerat pinjol dan mungkin bisa dibantu untuk pendampingannya dari pos bantuan hukum. Untuk pendampingan pos bantuan hukum mungkin ke bagian layanan advis hukum ya, advis hukum. Bisa saja silakan datang ke pos bantuan hukum, nanti bisa menceritakan ya masalah perkaranya tentang apa gitu. Nanti akan diarahkan itu sebenarnya masuk ke bagian apa nih masalah pinjol ini. Iya, karena kalau hanya menyebutkan pinjol, ini juga bisa masuk ke ranah perdata atau pidana ya. Nah, perdatanya yang masuk adalah hutang piutang. Iya, nanti kan dari advis hukum itu nanti kan akan dikualifikasi nih kasusnya nih masalah apa nih. Nanti kalau udah tahu kasusnya masalah apa, nah nanti kita baru tahu kita akan menyelesaikannya melalui acara apa nih, apakah perdata kah, apakah acara pidana. Atau mungkin bukan dua-duanya, mungkin yang lain gitu. Berarti memang ada advis hukum untuk non litigasi ya. Kalau kita melihat ini tadi kan baru bisa atau enggak ya. Bayangan kita akan ke non litigasi ya, berarti bisa saja ya? Jadi upaya pencegahan, upaya penanggulangan masalah gitu. Oke, baiklah, ada yang selanjutnya? Ada selanjutnya, apa yang dilakukan Posbakum dalam memberikan pendampingan hukum bagi orang korban KDRT? Itu kalau KDRT itu biasanya kita ke perlindungan perempuan dan anak, perempuan dan anak, tapi tidak menutup kemungkinan ada perlindungan juga ya, apalagi untuk terdakwa yang ancamannya lumayan tinggi seperti yang ancaman sampai hukuman mati itu kan harus pendampingan penasihat hukum. Nah, jika terdakwa tidak mampu membayar jasa penasihat hukum, maka ketua majelis hakim akan menunjuk penasihat hukum dari Posbakum gitu. Nah, itulah kalau untuk KDRT lingkupnya bisa di hal yang seperti itu. Ya, baiklah. Masih ada dari TikTok mungkin? Sudah tadi ada pertanyaan, apakah untuk layanan Posbakum ini gratis? Untuk layanannya, itu sudah terjawab. Jawab ya, gratis tanpa biaya. Iya, sudah terjawab ya tadi sebenarnya ya. Gratis tanpa biaya. Nah, apa saja kendala yang biasanya ditemui di lapangan terkait layanan Posbankum, Bu? Untuk kendala di Pengadilan Magetan sudah cukup baik ya, petugasnya sudah lengkap standby, kompetensinya juga sudah cukup ya, itu sarjana hukum ya minimal itu. Jadi untuk kendala selama ini belum ada. Dan ada kriteria. Apakah ada kriteria yang untuk masuk ke Posbankum PN Magetan ini, Bu? Untuk kriterianya masih kriteria penasihat hukum maksudnya. Penasihat hukum. Yang pasti harus berintegritas ya, lalu jujur dan mematuhi perjanjian kerjasama gitu. Semuanya di situ terlampir gitu. Terlampir ya. Entah paralegal ataupun advokat di situ ya, Bu ya. Seperti itu semua. Di perjanjian kerjasama sudah disebutkan namanya siapa, petugasnya siapa gitu. Baik, kalau boleh tahu ada berapa paralegal, Bu, yang ada di PN Magetan? Untuk berapa ya? 3 ada sepertinya ya. Ada 3 paralegal ya. Bisa lebih mungkin. Mengingat baru 1 bulan ini. Tapi saya lumayan salut sih dengan petugas Posbankum yang selalu siap sedia di ruang sidang dan di pos bantuan hukum. Jadi ketika ada penunjukan ketua majelis untuk pendampingan terdakwa yang tidak mampu, langsung sigap mendampingi.
langsung sigap mendampingi. Jadi setiap hari selalu ada yang piket di sana ya. Iya, ada jam piketnya dan selalu ada standby di ruang sidang, standby di meja pos bakum ya. Yang di meja pos bakum melayani masyarakat yang butuh informasi, yang di ruang sidang standby untuk pelayanan penunjukan penasihat hukum oleh Ketua Majelis Hakim. Baiklah, jadi kangen ya suasana Pengadilan Negeri Magetan ya. Jadi kangen sekali saya suasana di situ itu. Tapi jangan sering-sering ya Mas. Jangan sering-sering dan jangan sampai berperkara Iya, juga ya, karena sebaik-baiknya memang tidak berperkara. Iya, sebaik-baiknya perkara adalah yang tidak berperkara. Iya. Cintailah damai. Oke, cinta damai ya. Baik, kita break sejenak sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Dita, yang silakan disampaikan kepada pendengar yang ingin bertanya. Bisa langsung telepon di 0351 891 711 atau bisa juga chat via WhatsApp di 081 217 688 454. Baik, masih di kawasan Gorki Magetan, Jalan Yosanegoro Magetan. Ini dia Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Baik, 104,9 FM Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Baiklah ya, masih ditunggu untuk Anda yang ingin bertanya, bisa langsung chat via WhatsApp ya di 0351 891711 atau bisa juga chat via WhatsApp di 081 217 688 454. Baik, dari WA belum ada ya, dan dari TikTok mungkin? Belum ada. Oke. Salam kenal. Halo, salam kenal kembali. Salam kenal kembali. Siapa itu yang ingin kenalan itu? Wah, macam-macam ini hakim loh ini. Wah, nggak bisa ini. Siapa itu? Ya, oke. Menindaklanjuti tadi ya Bu ya, terkait korban KDRT. Pertanyaan dari TikTok sebelumnya tadi. Nah, kalau kita berbicara masalah KDRT, itu kan berarti kalau secara KUHP dan peradilan itu kan pidana pasti masuk ya. Nah, apakah di pos bantuan hukum akan juga membantu di peradilan agamanya? Contoh perceraiannya karena KDRT itu tadi. Nah, kalau peradilan agama itu pengadilan agama ya Mas. Yeah. Di pengadilan agama juga ada pos bantuan hukum. Ada tersendiri. Nanti dari pos bantuan hukum di pengadilan agama itu bisa langsung datang di pengadilan negeri agama Magetan berarti bisa juga. Nanti kasus apa nih, ada hubungan apa dengan KDRT gitu. Ya. Oke, kalau kita berbicara soal KDRT lagi ya, ini berarti ini akan mendapatkan advice hukum, pendampingan hukum dari Posbankum ke tingkat kepolisian ya, seperti itu atau bagaimana? Kalau di pengadilan berarti itu beda lagi. Kalau di polisi ada di bagian kepolisian, di kejaksaan ada kejaksaan, di pengadilan negeri khusus di tingkat pertama, berarti sudah masuk pelimpahan gitu. Kalau berarti sudah P21 secara otomatis ya, sudah tahu hari sidangnya, pembukaan sidang pertama. Nanti pasti ketua majelis akan bertanya kan, terdakwa ada penasihat hukumnya nggak ada gitu, kenapa nggak ada ya, saya tidak mampu membayarnya. Ya sudah, karena berdasarkan syaratnya, melihat ancaman pidananya, ditunjuklah penasihat hukum khusus dari Posbakum. Oh begitu ya, berarti sudah P21 secara otomatis ternyata ya. Iya. Baik, oke, langsung kita pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana peran Pengadilan Negeri Magetan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat melalui Posbankum? Iya. Untuk itu pastinya kita memantau dari laporan, Mas. Laporan, jadi Posbakum ini punya kewajiban untuk melaporkan secara berkala per bulan itu ke bagian kepanitraan melalui kepanitraan hukum. Nah, nanti ada formulirnya, ada yang harus dilaporkan. Pertama, mengenai siapa aja nih yang udah memohon layanan hukum, ada berapa orang gitu, ada berapa jam gitu. Nanti disesuaikan dengan perjanjian kerjasamanya, masih efektif atau enggak nih pelayanan kita gitu. Kalau masih efektif kita lanjutkan sampai akhir kontrak gitu. Kalau enggak, ada kemungkinan di stop gitu. Ada kemungkinan di stop gitu. Untuk kontraknya itu berapa lama, Bu? Kalau kontraknya per tahun anggaran ya, Mas. Oh, per tahun ya? Per tahun anggaran. Oke. Jadi mungkin dari Pengadilan Negeri juga mentargetkan ya
untuk apa itu tadi, jam atau apa itu tadi? Iya, ada jam pelayanannya. Nanti di kontrak itu ada disebutkan jam pelayanannya berapa jam gitu. Tuh. Oke, apakah ada kerjasama dengan organisasi bantuan hukum dalam menjalankan layanan ini, Bu? Iya, pastinya nih kerjasamanya dengan bantuan lembaga bantuan hukum ya dari luar pengadilan. Ya, tujuannya kita menjaga ketidakberpihakan ya Mas ya. Jadi dari luar kita bermitra lembaga bagian hukum di sekitar wilayah Pengadilan Negeri Magetan. Untuk setiap pemilihannya nanti akan diumumkan setiap akhir tahun biasanya. Ada pengumumannya, akan ada penunjukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Nah dari situlah nanti beberapa lembaga bantuan hukum mendaftarkan diri kepada negeri Magetan untuk diseleksi. Oke, baiklah. Ya, pasti ternyata ada seleksinya ya, Bu ya. Iya, ada seleksinya. Mungkin kriterianya untuk LBH yang ingin bekerja sama dengan Posbankum PN Magetan itu bagaimana, Bu, kriterianya? Kriterianya pastinya dia sudah terdaftar resmi ya Mas. Nanti dia menyebutkan anggota-anggotanya yang aktif yang siapa saja gitu. Nanti sudah harus ada yang sumpah avokat minimal 1 ya, avokat. Ada 1 petugas yang minimal sarjana hukum untuk memberikan layanan informasi advis hukum yang standby di meja Posbakum. Oke, baiklah ya. Jadi kapan-kapan saya diajak dong. Tanpa diajak boleh silakan datang secara terbuka Posbakum. Ya. Tanpa undangan boleh. Iya, nanti saya akan main-main ke sana lagi ya, bertemu dengan rekan-rekan lainnya pastinya ya. Dan apa pesan Ibu Dita untuk masyarakat Magetan terkait pentingnya mengetahui manfaat Posbankum ini? Iya, pentingnya Posbakum ini untuk memberikan arahan untuk masyarakat Mas, biar nggak nebak-nebak gitu. Ini kira-kira kalau misalnya saya punya perkara ini kemana gitu. Sekarang nggak perlu bingung lagi karena sudah ada yang memberikan layanan itu, yaitu di Posbakum Pengadilan Negeri Magetan. Misalnya dia tadi contohnya ya yang masalah perubahan nama gitu. Mungkin dia bingung kemana ini mau carinya, mau cari pengacara juga terbatas gitu. Silakan langsung saja datang ke Pos Bantuan Hukum. Kami pun petugas PTSP pasti akan mengarahkan untuk nantinya meminta layanan di Posbakum. Jika syarat memenuhi, masyarakat akan berhak mendapatkan layanan itu secara cuma-cuma dan gratis. Wow, ganti nama ya, saya baru ingat. Tadi ada pertanyaan yang terlupa, ganti nama. Iya. Apakah sesering itu di pengadilan sini? Untuk Pengadilan Negeri Magetan lumayan ya untuk pergantian nama ini. Ternyata nama itu sangat berpengaruh kayaknya untuk masyarakat ya. Gitu. Entah itu ada keyakinan mengenai nama baik gitu ya. Ada mungkin juga nggak sesuai namanya dengan pekerjaannya sekarang gitu, jadi perlu diganti gitu ya. Selama diperbolehkan menurut hukum, silahkan saja diajukan permohonannya. Karena memang di Jawa selalu begitu ya, kita ya mungkin ya dari leluhur kita dulu memang seperti itu ya. Kalau sakit-sakitan, kalau nggak sembuh-sembuh itu pasti diganti nama ya. Iya, ada keyakinan masyarakatnya seperti itu, mempercayai hal-hal seperti itu. Oke, kalau di pengadilan lain, Bu? Di pengadilan lain, apakah ada perkara pergantian nama dengan alasan orangnya sakit-sakitan gitu? Kalau di pengadilan lain di luar Jawa ya, karena kita tahu Anda dari Moku ya sebelumnya. Iya, Muko. Ya. Iya, dari sana juga ada sakit-sakitan itu. Biasanya yang anak ya, anak baru lahir gitu. Kelahiran misalnya baru 1 bulan, 2 bulan gitu. Setelah orang tuanya bertanya ke yang lebih tua, ini kayaknya sepertinya gara-gara nama nih ya, orang tuanya mempercayainya, jadi diajukanlah permohonan itu. Oke. Di situ. Baik, saya juga sudah mendengar ya bahwa di luar juga sudah ada surat edarannya juga dari Kemenkumham untuk membangun Posbankum di setiap kelurahan. Menurut Ibu, apakah ini sangat efektif atau bagaimana?
Efektif banget itu, pastinya sangat membantu kita dari Pengadilan Negeri Magetan untuk mensosialisasikan layanan posbakum kita, Mas. Karena kan posbakum kita ini standby-nya kan di kantor nih, ya, jarang sekali keluar-keluar dari pengadilan. Nah, kalau misalnya ada posbakum dari kelurahan ke desa, berarti ini bisa membantu sosialisasi dari layanan pengadilan, posbakum Pengadilan Negeri Magetan ini. Jadi anggaran kita jadi bisa digunakan dengan lebih tepat lagi nih gitu. Baiklah ya, itu tadi. Silakan diberikan closing statementnya untuk hari ini, Bu. Closing statementnya ya, bagi warga pendengar radio Magetan Indah ya, di wilayah Magetan, kami dari Pengadilan Negeri Magetan memberikan layanan sepenuh hati untuk masyarakat yang ada di Pengadilan Negeri Magetan, khususnya untuk layanan posbakum. Itu silakan datang di Pengadilan Negeri Magetan setiap hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 3 sore. Silakan datang dengan membawa identitas dan memberikan informasi kira-kira butuh layanan apa nih, masalah hukum apa yang perlu kita selesaikan. Mudah-mudahan kami bisa membantu masalah Anda secara tuntas, dan jangan lupa gratis dan cuma-cuma. Iya, dan sekali lagi ya, sebaik-baiknya perkara adalah tidak berperkara ya, Bu. Betul, usahakan jangan sampai berperkara sampai ke pengadilan. Baiklah, kita sudah berfokus locus delictus bersama Ibu Dita ya hari ini ya. Dan dan terima kasih banyak Ibu Dita Primasari. Sama-sama, Mas Ari. Ya, atas waktunya dan penjelasan yang sangat bermanfaat pagi ini. Dan pendengar radio setia LPPL Radio Magetan Indah, semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa layanan hukum tidak hanya untuk mereka yang mampu, tetapi juga tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan lewat posbankum di Pengadilan Negeri Magetan. Jadi jangan ragu untuk datang ke Pengadilan Negeri Magetan dan memanfaatkan layanan ini, bisa memang diperlukan. Baik, saya Ari, mohon pamit undur diri. Fiat ruat justisia ruat coilum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi, dan sampai jumpa di program berikutnya.